Nah, lanjut ke ini kan sepertinya memang transaksi utang piutang berlebihan ini sudah jadi umum banget ya, Ustaz. Umum sudah Umum jadi banget artinya kita nggak apa ya, mau menghindar tuh agak susah deh. Susah. Di setiap transaksi, bahkan di HP aja nanti ketika pulsa apa itu, pulsa habis itu kan ada pulsa apa itu namanya itu, pulsa online kan, pulsa apa itu? Iya, Yang pulsa nanti dibayar darurat. pulsa darurat. Ada lagi kan gitu. Nah, itu Artinya juga. semuanya sistem kayak gitu semua. Sistem sudah seperti itu semua. Kata Nabi, di akhir zaman itu tidak ada lagi yang akan selamat dari riba. Memang kata Rasul SAW sudah mengatakan di akhir zaman tidak ada lagi yang akan selamat daripada riba, atau tidak akan selamat dari debunya riba. Semuanya akan kena riba, ya, walaupun kena debunya. Dalam artian apa? Gak bisa kita bertransaksi tanpa bank, ya. Iya. Ya, tidak bisa kita bertransaksi tanpa campur tangan daripada suatu lembaga yang melaksanakan transaksi ribawi di sana. Ya, jadi kata Nabi memang ya di akhir zaman ini pasti sudah sesuci apapun manusia pasti terkena yang namanya debunya riba. Ya. Nah, mungkin ini lanjut ya, Ustaz, mengenai riba. Nah, itu kan ada yang memang ada sekelompok orang itu membolehkan, Ustaz. Gimana itu, Ustaz, menurut Ian? Kalau riba ada yang membolehkan dan dia tahu ayat dan Qur'annya, hukumnya antara dua. Kalau ada yang membolehkan riba ya, kalau dia tahu dalilnya, hukumnya antara dua. Pertama, dianggap sebagai bid'ah, ahlul bid'ah, ya, termasuk ahlul bid'ah kalau dia mentakwil ayat riba tadi. Dianggap kafir kalau dia tidak mentakwil ayat riba tadi. Iya. Ya, antara dua. Jadi ijma ulama yang namanya riba itu haram. Ijma, ya. Riba. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama yang mu'tabar, yang mujtahid bahwa riba itu boleh misalnya. Tidak ada. Ya, semua ulama ijma riba itu diharamkan. Nah, tetapi furu'ul riba katsirah jiddan. Cabang-cabang riba ini banyak. Bentuknya meliputi berbagai macam bentuk-bentuk transaksi yang kadang kita juga bingung mengelompokkannya. Ini riba apa tidak? Ini riba apa tidak? Nah, dalam furu'ul riba, cabang-cabang riba itu memang tidak terjadi ijma. Saya ya, ada khilaf ya gitu. Pasti ada khilaf, ya. Karena ya orang akan berbeda pendapat ketika mengambil cabang. Apakah cabang ini misalkan dari cabang pohon mangga, cabang ini dari pohon durian, cabang ini dari pohon apa misalkan? Nah, orang akan beda-beda, ya. Nah, mengembalikan cabang kepada asal itu sulit, ya. Maka tidak akan terjadi ijma di sana. Ya, contoh kayak bunga bank tadi, Shopee Pay Later, saya pasti ya yakin 100% pasti ada yang tidak sependapat dengan saya tadi. Iya, iya. Karena mengembalikan cabang kepada asal, mengembalikan faraun kepada asal itu sulit, ya. Mengambilkan faraun kepada aslun. Ya. Kayak kita juga ketemu ranting pohon apa ini? Ya, pohon mangga kah, pohon durian kah, atau pohon Cemara. Keluarga cemara. Keluarga cemara. Ya, jadi seperti itu kan. Memang bakal pasti terjadi perbedaan terhadap furu'ur riba. Tapi ulama sepakat bahwa riba itu haram. Ya. Nah, itu yang kemarin ya, Ustaz, ada sedikit apa ya namanya, telaah, ada beberapa kelompok itu seakan-akan biasa aja berutang di bank konvensional karena berangkat dari argumentasi di kitab-kitab salaf nggak boleh sih, tidak ada dosa kan gitu kan ketika dia tuh berhutang karena darurat tadi sih. Ya. Itu kan beralasan kayak gitu sih, sehingga dia lebih memilih berutang di konvensional, tapi dia nggak mau ke bank syariah kalaupun memang sudah disediakan. Kenapa? Alasannya itu
oh bunganya lebih besar kayak gitu deh. Itu gimana itu Ustaz? Ini salah ini ya. Jadi ketika kita kan darurat nih, memang yang namanya kebutuhan al-hajatu tunazzal manzilatat darurat. Yang namanya keperluan itu dikategorikan oleh para ulama juga termasuk dalam darurat. Jadi ketika orang butuh motor, perlu motor untuk dia pergi bekerja, ya, misalkan jalan raya dari tempat dia bekerja itu agak jauh, Ustaz. Iya. Ya. Jadi dia perlu motor. Ya, kalau jalan nanti telat misalkan. Ini keperluan, bukan darurat sebenarnya, tapi keperluan. Ya bisa aja dia jalan atau naik ojek sebenarnya, tapi ini keperluan. Nah, ketika dia perlu motor dan dia nggak ada uang, nah, boleh dia berhutang kepada tetangganya, berhutang kepada sanak familinya, keluarganya dan lain sebagainya. Di saat keluarganya semuanya tidak punya uang yang cukup juga untuk memberikan pinjaman ke dia, maka dia boleh berhutang kepada orang yang pada dasarnya mempraktekkan riba. Ya, rentenir boleh ke bank konvensional, boleh ketika dia perlu itu. Nah, itu dulu sebelum bank syariat diadakan. Jadi bank syariat ini solusi daripada darurat yang dahulunya ada. Jadi tidak ada lagi darurat sekarang. Ini ketika kita perlu motor, ya, maka ya sudah kita pergi ke bank syariat. Nggak bisa lagi kita pergi ke bank konvensional. Karena sudah disediakan ya. Karena sudah disediakan. Nah, seterusnya di bank konvensional ini berlaku yang namanya bunga. Sementara di bank syariah berlaku yang namanya marjiah. Bank syariah melakukan yang namanya akad jual beli. Jadi bank syariah harus memiliki dulu barang yang dimaksud. Misalkan kita mau motor, nggak punya uang, kita pergi ke bank syariah, maka bank syariah itu harus membeli motor itu terlebih dahulu. Ya. Kemudian ketika bank syariahnya sudah memiliki motor, baru kita membeli motor tersebut ke bank syariah dengan cicilan gitu ya. Dengan cicilan. Walaupun cicilannya berlebih itu diperbolehkan. Itu sama halnya saya mau beli handphone, ya. Harganya di ponsel A 2 juta, di ponsel B 2.500.000. Ya, karena si ponsel B naruh 2.500.000 ya terserah dia, handphone punya dia kan. Iya. Nah, seperti itu juga. Ketika bank syariah sudah punya motor, berarti ya terserah bank syariah mau ngasih harga berapa tuh motor. Ya. Tentunya itu sudah diperhitungkan oleh pihak perbankan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak ada lagi daruratnya sekarang, sudah ada bank syariah. Tapi tetap, ya, saya tetap merekomendasikan untuk kita berhutang kepada sanak famili, kepada keluarga kita. Tapi kesannya ya, dengan adanya lembaga-lembaga keuangan ini kadang orang itu seakan-akan agak asing lagi berhutang sama sanak famili karena sudah bermunculan kayak gitu. Ya, jangan. Anggapan sebagian orang, ini orang salah kaprah ya. Kenapa? Ketika berhutang dengan keluarga kepada teman itu justru memutus tali silaturahmi akhirnya. Iya. Ini bahaya. Mindsetnya kayak ya, mindsetnya seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya ya yang berhutang dan yang memberikan hutang sama-sama tepat janji, ya, sama-sama menjaga kata-katanya, jangan sampai yang memberikan hutang kata-katanya kasar, yang berhutang nggak tepat janji, ini bahaya. Ujung-ujungnya tali silaturahminya terputus. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Makanya kita itu harus jujur. Orang jujur itu hidupnya mudah. Insya Allah hidupnya mudah. Mau hutang kemana-mana orang percaya. Minta investasi kemana-mana orang percaya karena orangnya jujur. Ya. Nah, jadi lebih bagus ya berhutang kepada sanak famili, keluarga,
teman, tetangga lebih bagus daripada hutang ke bank syariah Iya, sekalipun. sekalipun. Kenapa? Ini saya. Kenapa Gus? Karena bank syariah itu lembaga bukan lembaga nirlaba, Oh iya. tapi lembaga nyari laba. Jadi laba. Nyari Bank untung syariah juga. itu nyari untung. Makanya kalau sampean masuk ke bank syariah tuh baunya harum, wangi. Itu beli wangi-wangi nggak pakai duit ya. Iya, pakai duit ya jelas. Pegawainya masya Allah bajunya bagus, Bagus. ya. Make upnya, wih, tebal ya. Ya, baunya harum. Emang mereka nggak digaji, Gus? Digaji jelas. Digaji, jelas digaji. Kalau nggak digaji nggak mungkin Ya, kerja dia. nggak mungkin kerja. AC-nya dingin, Gus. Masuk ke ATM, Gus. ATM bank banget. syariah, AC-nya enak. Dari mana dia bayar listrik tuh? Iya, benar juga. Iya kan? Kantornya di mana, Gus? Ruko. Nyewa apa beli tuh? Nyewa pakai duit, beli pakai duit. Ya, banyak orang menyangka ya bank syariah itu lembaga amil zakat ya. Ambil zakat. Dia kira bank Mengira, syariah ya. iya, kasih aja. Bukan seperti itu. Nah gini Zat, Ya. ada orang kayak ini mungkin sedikit memotong ya Zat. Ada orang beranggapan bank syariah itu lebih kejam loh dari bank konvensional karena ngambil ujungannya banyak banget kayak gitu. Gimana itu Zat? Ya, sebagian orang seperti itu ya. Tapi coba dilihat ya dalam akad ya, transaksi di bank syariah itu flat. Dia nggak berubah. Berubah ya? Dia tinggi ngambil bunga di awal ya, ya. Ada kawan. Dia tinggi ambil bunga di awal tapi dia tidak berubah. Dia akan tetap seperti itu dalam kurun waktu puluhan tahun. Oh gitu ya? Ya. Ini belum pernah pengalaman deh di bank syariah. Tapi kalau misalkan di bank konven, ketika suku bunga naik, maka ya tagihannya juga naik. Naik juga ya? Ya, juga naik juga. Jadi dia nggak flat, dia menyesuaikan kepada suku bunga. Ya, nah, tapi sekarang di bank konven juga sudah ada transaksi yang sudah flat ya. Tetap ya? Ya tetap. Tapi ketika transaksinya flat tetap, maka di awal akan ada margin yang tinggi. Ya, itu untuk menyesuaikan 20 tahun 10 tahun ke depan bagaimana suku bunga kita, bagaimana inflasi kita. Ya, itu menyesuaikan ke sana. Mungkin ini lah nambah lagi Ustaz. Ada sebagian orang berpendapat juga mengenai bank konven itu negara-negara Arab itu pakai bank juga kan katanya kayak gitu, gimana itu Ustaz? Kalau di negara-negara Arab ya, jadi gini ya, jangan pernah sandarkan syariat kepada negara Arab. Negara-negara Arab ya. Untuk kalau ke Mesir di pantainya itu Alexandria itu mah udah sama saja kayak pantai Bali. Gitu ya. Iya. Emangnya tali perut dari mana? Dari Arab juga ya. Arab ya. Berarti ada apa ya namanya? Orang yang jangan niru budaya Arab deh kayak gitu. Ada anunya ya Ustaz ya. Ada nih sisi baiknya juga ya gitu kan. Di satu sisi kita niru yang baik, kita ambil yang baik, kita buang yang tidak buruknya, baik. yang buruknya. Nah itu. Ya, jangan pernah sandarkan syariat kepada negara Arab, kepada Arab Saudi ya, kepada Mesir. Jangan pernah sandarkan, tapi kembalikan Al-Qur'an kepada Quran dan hadis ya, kitab-kitab para ulama salafus saleh dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang bank syariah di negara-negara Arab, rata-rata perbankan di negara-negara Arab memakai akad istismar namanya. Istismar yaitu investasi. Ketika kita menabung di bank konven ya, ibaratnya konven di sana itu sudah konven. Ya, konven itu apa artinya? Konvensional apa ya? Artinya yang biasa, yang ya, tanpa konven, ada manipulasi tanpa ada modifikasi itu konvensional. Di sana bank syariah itu konven. Beda dengan di sini ya. Beda dengan di sini. Jadi berarti ada agak kelirunya mungkin ya Ustaz ya. Ketika Iya. ada
orang ngambil rujukan fatwa di Arab boleh bank konvensional kayak gitu ya. Nah iya, makanya ketika mengambil rujukan misalkan fatwa dari Al-Azhar, kita harus teliti dengan fatwanya. Ya, bisa nanti ditampilkan istismar bahasanya, bukan al-qard. Nah, kalau al-qard itu hutang, maka lebihannya adalah riba. Kalau istismar investasi, ketika ada lebihannya, maka itu halal. Ya, maka itu adalah bagi hasil namanya. Ya, maka itu namanya bagi hasil. Saya naruh uang saya di Bank Syariah Indonesia (BSI). Buku tabungan saya itu pakai akad mudharabah. Artinya ketika ada lebihan bagi hasil, ya saya dapat. Ya. Itu bukan bunga, tapi itu bagi hasil. Dan rate-nya tidak akan tetap, dia akan sesuai dengan keuntungan dari pihak banknya. Misalkan bank tahun ini dapat atau bulan ini dapatnya sekitar berapa miliar misalkan, bagi hasil kita berubah menyesuaikan dengan laba dari perbankannya. Begitu, Ustaz. Jadi ketika kita membaca fatwa dari ulama Mesir, Al-Azhar misalkan, baca itu ada istismar, ya. Kalau bisa kan ditampilkan nanti Gus. Ditampilkan. Ditampilkan kalau bisa. Ada sih dokumennya sih Ustaz. Mau dibacakan atau gimana? Panjangan nanti. Panjangan ya. Itu bahasanya istismar ya. Tolong diteliti lagi. Tidak ada ya kesepakatan. Bahkan Syekh Tantawi mengatakan bahwa bunga bank itu hukumnya riba. Syekhul Azhar. Ya, bunga bank itu riba. Tapi ketika ditanya tentang istismar, maka jawaban beliau boleh. Nah, orang bingung. Syekh Tantawi ini membolehkan bunga bank. Nah, seperti itu. Iya, salah tangkap ya bahasa. Salah tangkap, padahal bahasanya jelas di sana istismar. Investasi. Istismar mengambil dua akad di dalam Islam. Ada akad mudharabah dan ada akad musyarakah. Ya. Nah, bagaimana Gus? Cukup untuk sekian? Mungkin insya Allah cukup untuk sekian. Insya Allah nanti kita sambung lagi kajian muamalah dari kitab Fathul Mu'in tadi. Ya, ini kayaknya kajiannya sedikit tapi diskusinya banyak. Banyak ya. Nah, kita sambung lagi ketika tidak sibuk. Ketika tidak sibuk ya. Mudah-mudahan waktu luang nanti. Ini taruh di mana Gus nanti Gus? Taruh di pusat kajian Islam di YouTube insya Allah. Insya Allah. Sama ya. di Facebook. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bagus ya suaranya. Mudah-mudahan. Tapi ini banyak yang nggak ada tersetting sih, nggak ada terniat. Yang penting jadi kayak gitu. Jadi. Ya, terima kasih Ustadz Gusti sudah menjadi materi hari ini, luar biasa beliau. Alhamdulillah. Ya, semua kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.